Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 pendidikan Pancasila dari kelas 63 1A 13. Di sini kami semua mengusung tema pendidikan karakter di tengah era digital dengan dilandasi keadilan sosial. Dalam video ini kita akan melakukan observasi langsung terhadap beberapa poin utama yang akan dan kita akan melihat bagaimana hal ini dapat berdampak pada anak-anak, khususnya anak yang masih berada di tingkat sekolah dasar ya. Jadi pastikan tetap bersama kami ya sampai akhir. Mari ke sesi berikutnya. Bukti ya. Diam, mulutnya dikunci, kuncinya disimpan, diam. Oke, karena tadi kita sudah perkenalan, kita bakal menjelaskan maksud dan tujuan kita datang ke sini itu untuk apa sih? Nah, karena di sini kita itu mengusung tema pendidikan karakter di tengah era digital dengan dilandasi keadilan sosial ya. Nanti bakal dijelasin struktur materinya yang terkait materi itu tema itu tuh apa aja sama kakak-kakak di samping ya. Kalian tahu gak sih apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah proses yang ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, empati, dan sikap positif dalam hidup. Ini juga meliputi pembelajaran tentang tanggung jawab, empati, kejujuran, serta kerjasama, yang dimana hal itu penting banget untuk membentuk kepribadian yang baik. Pendidikan karakter dapat kalian lakuin dengan berbagai cara, contohnya kayak pengajaran, kebiasaan, dan sikap teladan dari orang tua. Nah, pengertian yang udah tadi aku jelasin itu mencakup sosial medianya digunakan dengan baik apa tidak? Sosial medianya itu nggak boleh digunakan untuk komentar jahat. Kalau sering menggunakan handphone juga itu nggak baik ya, bisa jadi pengaruh negatif. Karena waktu bermain kita dengan teman-teman sekitar kita akan berkurang. Kalau kita main HP terus di rumah, nanti kita jadi nggak main keluar kan, jadi main HP terus dan juga bisa bikin hal di internet itu banyak banget informasi ya. Apa sih mandiri itu? Ada yang tahu nggak? Jadi kemandirian itu adalah sesuatu hal yang memang kita usahakan sendiri gitu. Misalkan kita memiliki suatu keinginan nih, pengen beli apa ya boneka, kita nabung sendiri dulu tuh, bukan kita langsung keluar disebutnya mandiri ya. Kita akan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang dapat mengambil keputusan antara yang baik dan tidak baik gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah mengambil keputusan, kita dapat mempertanggungjawabkan keputusan itu. Misal, kita jujur, kita tidak berbohong, kita tidak menipu, dan kita memberikan informasi yang benar. Ini ada gak yang malah ngantongin? Walaupun memang konsekuensinya berat kan, bakal ada merasa takut dimarahin, tapi kalau kalian jujur pasti itu lega banget. Nah, kejujuran itu banyak banget manfaatnya adik-adik. Yang pertama itu kita bisa membangun kepercayaan. Selanjutnya kita ice breaking dulu, tau ice breaking nggak? News. Game dulu ya. Itu sebelum game kita bakal ngebagiin permen dulu buat kalian. Jadi biar kalian tuh nggak suntuk. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas tentang bertanggung jawab ya kan. Selain itu ada bertanggung jawab tentang digital di era digital. Apa sih tanggung jawab di era digital? Maksudnya adalah mencari informasi contohnya atau menggunakan internet, smartphone dan media sosial. Contohnya seperti apa sih? Untuk mencari informasi kita harus berhati-hati ataupun hoax ya, berita palsu. Kita akan merugikan orang lain atau tidak ya. Biasanya siapa yang sudah main HP, main game tapi nggak ingat waktu? Oke, tenang dulu ya. Ataupun bermain dengan teman-teman kalian di rumah. Ya, apa sih empati itu? Ada yang tahu? Empati apa tuh? Etika digital itu adalah aturan dan sikap baik yang harus kita ikuti saat menggunakan teknologi dan internet. Nah, etika digital itu juga penting buat kita berinteraksi dengan baik dan menghargai orang lain. Contoh etika digital itu bersikap sopan. Kalau misalnya kalian nih katakan
teman kita sedih nggak kalau kita diolok-olok sama teman-teman kita? Dengan informasi pribadi, boleh nggak kita bagi-bagiin hal-hal pribadi kita? Coba contohnya, apa yang nggak boleh kita bagiin ke orang-orang yang berteman lain? Contohnya nomor telepon itu nggak boleh dibagiin ke orang-orang sembarangan karena itu privasi. Bersama kabar ya kalau sekarang. Jadi ada cara mengatasi cyberbullying. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang komentar yang tidak di postingan kita atau di video kita, di channel YouTube kita, langsung blokir aja. Komentar yang tidak itu seperti kayak tadi mengolok-olok isi video kita atau mencemarkan nama baik kita. Tapi berbeda ya, cyberbullying itu berbeda dengan komentar kritik. Kalau misalkan komentar kritik itu komentar yang membangun atau membantu kita untuk update Kreativitas jadi kemampuan berpikir atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pasti di kreativitas ini adik-adik bisa mencoba belajar hal baru. Misalkan adik-adik, di sini ada yang suka menari gak? Kamu bisa coba buat cari-cari di YouTube gitu tentang tari-tarian yang baru yang mungkin misalkan awal kamu cuma belajar menari ini, terus kamu pengen coba belajar hal yang baru, tarian yang baru, nah kamu bisa coba buat cari-cari di Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Nanti kalau tahu jawabannya boleh acungkan tangan. 3. Ya Kak, kamu. Baik, sama teman-teman cari pulau. 3. Kamu maju. 3. Oh, boleh kesan dan kesannya itu apa sih? Baik. Oh, bisa bagus. Bisa menghibur. Semoga bisa ketemu lagi. Satu, pengembangan nilai moral. 2, keterampilan sosial. 3, kreativitas. 4, kemampuan mengontrol emosi. 5, kemandirian dan tanggung jawab. Oke. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika di era digital. Etika dalam bermain media sosial karena media sosial dan era digital sangat memberikan pengaruh yang besar bagi keberlangsungan kehidupan, khususnya bagi anak usia dini. Mengapa demikian? Karena kehidupan modern ini membuat kita berdampingan dengan era digital. Tidak hanya usia remaja tapi anak usia dini juga berada di masa yang sama. Jaga anak-anak kita karena mereka adalah fondasi di masa depan.